Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama tokoh yang sangat ngetren, yang sangat tidak asing lagi, Bapak Abdul Qohar dari Jawa Barat. Jauh-jauh datang ke Jakarta hanya untuk mempersiapkan untuk demo tanggal 12 September jam 13, yaitu tuntutannya sama dengan di seluruh Indonesia, yaitu turunkan atau bahkan banyak di kota-kota lain batalkan kenaikan harga. Ini nampaknya tidak main-main, nampaknya serius. Mungkin sebelum kami lanjutkan pernyataan kita tanyakan dulu pada Bang Bahar tentang aksi yang diadakan ini gabungan atau untuk target Jakarta atau seluruh Indonesia dibatalkan harga BBM. Baik, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, bahwa aksi yang akan digelar tanggal 12 September, tepatnya hari Senin jam 1 siang, adalah merupakan aksi gabungan dari ormas-ormas yang terhimpun di dalam GNPR, Gerakan Nasional Pembela Rakyat. Dan nama aksinya namanya Akbar, yaitu Aksi Bela Rakyat. Dan ini adalah aksi perdana atau mukaddimah dari, insya Allah aksi-aksi ini akan terus berkelanjutan. Ada Akbar 1, Akbar 2, Akbar 3, sampai nanti Allah turunkan pertolongan bagi bangsa dan negara kita. Titik kumpul atau yang diprotes itu siapa? DPR atau Presiden? Kalau terkait dengan kenaikan BBM tentunya Presiden, itu Pak Jokowi sendiri, yang kita akan juga sampaikan pesan-pesan, kritik-kritik terhadap kenaikan BBM tersebut yang nyata-nyata sebetulnya itu menyengsarakan rakyat. Berapa kurang lebih rakyat dan umat yang tertarik untuk turun masalah penurunan BBM di hari Senin besok? Yang sudah terhimpun data dari tadi kita musyawarah, itu dari teman-teman ormas yang hadir di sekitar Jakarta saja itu tidak kurang dari jumlah 2.500 yang hadir tadi, menyatakan dengan estimasi masa yang akan mereka bawa. Ada yang bawa 200, ada yang bawa 500, ada yang bawa 750 dan sebagainya. Itu dari sekitaran Jakarta saja. Apakah mengimbau kepada masyarakat yang lain yang tidak terdiri dari ormas-ormas itu juga diimbau untuk? Sudah barang tentu ini adalah aksi bela rakyat, aksi kepedulian terhadap rakyat. Maka siapapun yang cinta NKRI, cinta rakyat, maka kita semua, ayo mari kita undang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki kepedulian. Jangan karena misalnya kita tidak merasa terdampak dengan kenaikan BBM, lantas kita bersikap a priori terhadap saudara-saudara kita yang memang nyata-nyata jelas mereka terdampak. Karena bagaimanapun kita ini senyawa, kita ini satu, negara kesatuan Republik Indonesia. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis sahihnya, wallahu fi aunil abdi madama al-abdu fi auni akhihi. Allah itu akan turunkan pertolongan selama kita menolong sesama-sama kita. Nah, jadi kalau misalnya kita a priori, kita atuh, bersikap apatis dan lain sebagainya, maka khawatir ini pertolongan akan menjauh dari negara kita semua. Ini dari seluruh Indonesia, baik dari Makassar, dari Bandung, dari Palembang, dari manakah mereka merancangkan semua ini. Dan saya kira bagus sekali mereka menunggu Jakarta ini kok belum menggulirkan ini. Nah, tekad itu nampaknya mereka tidak main-main dalam situasi seperti sekarang ini, karena melihat pemerintah mampu membangun IKN, mampu membayar kereta cepat, masa untuk menutupi subsidi ini aja tidak bisa. Nah, andai kata mereka tetap tidak mau menurunkan itu, kira-kira apa yang dilakukan masyarakat? Sudah jelas tadi disampaikan dalam pernyataan sikap, manakala memang pemerintah tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap penderitaan rakyat, ya lebih baik mundur. Lebih baik mundur daripada nanti dihadapkan di hadapan hisab Allah. Di hadapan hisab Allah nanti berat. Nanti setiap kita ini akan dihadapkan kepada penghisapan Allah Subhanahu wa taala yang nggak bisa dimanipulasi. Kita bisa berbohong berdosa depan rakyat, tapi di depan pengadilan Allah doanya Allah kita nggak bisa. Maka daripada memang tidak bisa mengemban amanat rakyat dengan baik, terus lagi kezaliman itu tidak berhenti dan lain sebagainya, lebih baik mundur dengan tahu.
memang kita tahu bahwa di belakang penguasa kita ini banyak oligarki yang membuatkan mereka menjadi berani gitu ya. Tetapi andai kata mereka tidak melakukan, apakah kemudian rakyat bisa jadi melakukan sesuatu mundur itu melalui dengan doa dulu atau mungkin melakukan ekstra parlementer atau apa kira-kira? Yang jelas kita sampaikan tadi dalam sambutan saya bahwa gerakan kita punya landasan dua, landasan ayat suci dengan landasan konstitusi. Karena kita punya dua landasan keagamaan dengan landasan kebangsaan. Landasan keagamaan tentunya ya suci, landasan kebangsaan adalah yaitu ayat-ayat konstitusi, UUD 45 dan Pancasila yang otentik dan original. Nah, kalaupun misalnya terjadi suksesi kepemimpinan, mundur dan lain sebagainya, itu pun tidak keluar dari koridor konstitusi. Baik, jadi kita ingatkan kembali ya kepada masyarakat yang merasa punya keadilan. Sebenarnya kita menuntut keadilan pada orang yang tidak adil. Orang yang menuntut keadilan itulah orang yang adil. Karena kalau dia tidak menuntut keadilan, berarti dia membiarkan kesengsaraan. Jadi syaratnya satu, supaya kita menjadi orang adil juga harus ikut menuntut keadilan terhadap penurunan harga yang tidak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita diam pada suatu kebenaran, itu terhadap suatu kezoliman, itu bukan sabar, tetapi adalah kebodohan. Kalau kita takut dihukum karena berbicara, kemudian takut hukum mati, maka apakah kalau kita tidak bicara kita tidak mati? Jadi itulah yang tentunya para ulama kita yang alhamdulillah mengobarkan kebaikan. Begitu ya. Dan dua landasan ayat suci dan konstitusi dua-duanya sama. Memperbolehkan bahkan mengharuskan kita untuk menyampaikan kepedulian lewat penyampaian pendapat di halayak umum, itu dilandasi oleh ayat suci, dilandasi oleh ayat-ayat konstitusi. Nah, ini semuanya harus memang dipahami oleh segenap elemen rakyat bahwa aksi kita bukan aksi di luar jalur hukum, aksi kita dilindungi oleh ayat suci, aksi kita dilindungi ayat-ayat konstitusi, yang semuanya itu tidak kita harapkan kecuali kebaikan, perubahan, kemaslahatan dan perbaikan terhadap umat bangsa ini. Terima kasih kepada segenap insan media. Senin 12 September pukul 13. Kosongkan waktu supaya kita menjadi mulia semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.